Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlasin Sidik dengan NIM F1A019136. Jadi pada video berikut ini saya akan melanjutkan bab selanjutnya dari tugas besar struktur kayu, dimana kemarin telah kita bahas tentang bab pertama tentang perencanaan boarding, dan selanjutnya kita akan membahas tentang pembebanan kuda-kuda. Di sini bab 1 sudah oke. Selanjutnya kita ke pembebanan kuda-kuda. Perhitungan pembebanan kuda-kuda. Di sini yang pertama kita hitung adalah beban mati. Di dalam beban mati kita juga menghitung berat sendiri kuda-kuda. Untuk menghitung berat sendiri kuda-kuda digunakan rumus setengah dikali berat semua bentang kuda-kuda yang terletak pada satu titik. Di sini dapat kita lihat data-data perencanaan yang akan kita gunakan dalam perhitungan pembebanan kuda-kuda. Yang pertama adalah dimensi boarding adalah 10-15, asumsi dimensi kuda-kuda 10-15, berat volume kayu atau P 722,2 kg meter kubik, berat penutup atap 50 kg meter, jarak antar kuda-kuda 3,5 meter, jarak antar boarding 1,37 meter, faktor koreksi 1,05, tekanan angin 150 kg per meter persegi, kemiringan atap adalah 35 derajat. Setelah kita mengerti data-data perencanaan tersebut, selanjutnya kita menghitung berat masing-masing bentang kuda-kuda. Yang pertama adalah batang A1. Di sini rumusnya W sama dengan panjang batang A1 dikali B dikali D dikali P. Di sini dapat kita lihat panjang bentang A1 yaitu 1,37 meter. 1,37 dikali B atau lebar dari dimensi kayunya yaitu 10 dijadikan cm jadi 0,1, dijadikan meter jadi 0,1 dikali D panjang dari kayunya 0,15 dikali dengan berat volume kayu 722,2 kg meter kubik. Didapatkan hasil W sama dengan 14,841 kg. Yang perhitungan selanjutnya ditabelkan melalui tabel Excel. Setelah menghitung berat masing-masing bentang kuda-kuda, selanjutnya kita menghitung berat sendiri kuda-kuda. Yang pertama, sebagai contoh kita menghitung simpul 1. WS1 di sini setengah dikali berat batang A1 ditambah berat batang B1. Dapat kita lihat di sini simpul yang pertama di sini dia menghubungkan antara batang A1 dan B1. Maka yang dijumlahkan adalah berat sendiri bentang kuda-kuda A1 sama B1. Didapatkan hasil 0,5 dikali berat batang A1 14,841 ditambah berat batang B1 yaitu 12,187. Didapatkan hasil berat sendiri kuda-kuda pada simbol 1 adalah 13,514. Dan perhitungan selanjutnya ditabelkan. Setelah kita menghitung berat sendiri kuda-kuda, selanjutnya kita menghitung berat penutup atap. Di sini berat penutup atap S1 sama dengan S9. Jadi simpul di sini simpul 1 dengan simpul 9 itu nilainya sama. Maka bisa kita hitung dengan salah satu simpul antara S1 atau S9 dengan rumus WS1 sama dengan setengah dikali panjang batang A1 dikali jarak kuda-kuda dikali berat penutup atap, yaitu setengah dikali panjang batang A1 yaitu 1,37 meter dikali dengan 3,5 jarak kuda-kudanya 3,5 dan dikali berat penutup atap 50. Karena saya mendapat atap genteng maka berat atapnya 50. Didapatkan hasil berat penutup atap pada simpul 1 yaitu 119,875.
Selanjutnya untuk berat penutup atap selanjutnya, di sini berat penutup atap S2 sama dengan S3 sama dengan S4 sama dengan S5 sama dengan S6 sama dengan S7 sama dengan S8. Jadi berat penutup atap pada simpul 2 sama dengan 8 itu nilainya sama, dapat kita hitung dengan salah satu simpul. Kita di sini menggunakan simpul S2, yaitu dengan rumus WS2 sama dengan setengah dikali panjang batang A1 tambah A2 dikali jarak kuda-kuda dikali berat penutup atap, didapatkan nilai 279,750. Setelah kita menghitung berat penutup atap, selanjutnya kita menghitung berat gording. Di sini rumusnya berat gording adalah W sama dengan jarak antar kuda-kuda dikali B dikali D dikali P. Jarak kuda-kuda di sini 3,5 meter dikali lebar kayu 0,1 meter dikali tinggi kayu 0,15 dikali dengan P 722,2. Didapatkan hasil berat gording ini 37,916 kg. Selanjutnya kita menghitung beban sambungan. Selanjutnya kita menghitung beban sambungan. Di dalam simpul S1 beban sambungannya yaitu 0,15 dikali berat kuda-kuda S1. Di sini beban sambungannya 0,15 dikali berat kuda-kuda S1 13,514, didapatkan hasil 2,027 kg. Selanjutnya kita menghitung beban hidup. Beban hidup untuk S1 sama dengan S9 gitu kita rencanakan dengan 100 kg. Diasumsikan beban hidup itu 100 kg. Selanjutnya kita menghitung beban angin. Di sini data-data dari beban angin, ada tekanan angin nilainya yaitu 35 kg meter. Tekanan angin di sini 150, sebenarnya salah tulis. Dan angin tekan atau WT itu 61,65. Angin hisap itu min 82,20 kg per meter. Lalu di sini berat angin tekan S1 sama dengan S5. Berat angin tekan S1 sama dengan S5 karena di ujung sama-sama dikali dengan setengah. Setengah dikali panjang batang A1 dikali jarak kuda-kuda dikali WT. Di sini didapatkan hasil setengah dikali 1,37 dikali 3,5 dikali 61,65 WT. Didapatkan hasil 147,805. Selanjutnya kita menghitung berat angin tekan pada simpul S2, S3 dan S4. Di sini pada simpul S2, S3, S4 ini nilainya sama. Dan kita memakai salah satu dari simpul ini untuk perhitungan, yaitu pada simpul S2 dengan rumus panjang batang A2 dikali jarak kuda-kuda dikali WT, yaitu 1,37 atau panjang batang pada S2 ini 1,37 dikali dengan jarak kuda-kuda 3,5 dikali dengan WT 61,65, didapatkan hasil berat angin tekan pada simpul 2, 3, dan 4 yaitu 295,612. Selanjutnya kita menghitung berat angin hisap. Di sini berat angin hisap S5 sama dengan S9, yaitu di simpul S5 ini sama dengan simpul 9 ini, karena kita samakan karena sama-sama dikali dengan setengah, karena pada ujung. Setengah dikali panjang batang A5 dikali jarak kuda-kuda dikali WH. Jadi di sini kita menghitung berat angin hisap pada simpul ini kita menggunakan simpul 5 atau S5. Makanya kita dikali dengan panjang A5, yaitu setengah dikali panjang A5 yaitu 1,37 dikali jarak kuda-kuda 3,5 dikali dengan WH atau berat tekanan angin hisapnya min 82,2, didapatkan hasil min 197,075. Selanjutnya kita menghitung berat angin hisap pada simpul 6, 7, dan 8. Di sini kita sama kayak tadi, yaitu menggunakan salah satu simpul. Kita menggunakan simpul 6, maka rumusnya WS6 sama dengan panjang batang 6
dikali jarak kuda-kuda dikali WH sama dengan 1,37 dikali 3,5 dikali negatif 82,2 didapatkan hasil negatif 394,149. Jadi di sini dapat kita lihat berat sendiri kuda-kudanya pada simpul 1. Pada simpul 1 di sini terdapat batang A1 dan B1. Pada simpul 2 di sini ada A1, A2 dan V1. Simpul 2 di sini menghubungkan batang A1, A2 dan V1 dan seterusnya. Lalu kita dapat ketahui berat total masing-masing simpul. Di sini sudah kita tabelkan. Bisa kita lihat di sini sampai dengan simpul 16. Setelah kita menghitung berat sendiri kuda-kuda, selanjutnya kita menghitung berat penutup atap. Di sini tabel berat penutup atapnya dari simpul 1 sampai simpul 9. Di sini simpul 1 ada batangnya A1 saja, dikali panjang batang 1,37 dikali jarak kuda-kuda dikali berat penutup atap. Lalu di sini berat totalnya 119. Selanjutnya ada simpul 2, di sini ada A1 A2, didapatkan hasil ini dikali dan di total mendapatkan 239,750. Selanjutnya kita hitung sampai dengan S9. Bisa kita lihat tabel berikut ini. Selanjutnya di sini ada tabel beban hidup. Beban hidup berupa beban saat pemasangan kuda-kuda, perawatan, dan air hujan. Kita asumsikan P-nya 100 kg, makanya setiap simpul ini beratnya itu masing-masing 100 kg. Selanjutnya di sini ada berat sendiri gording yang tadi sudah kita hitung dengan cara analitis, langsung kita tabelkan seperti gambar berikut ini. Dari simpul 1 sampai dengan simpul 9. Di sini berat gordingnya. Selanjutnya kita beban angin. Beban angin di sini ada angin tekan, di sini ada angin hisap, karena kita asumsikan di bagian sini dari simpul 1 sampai dengan simpul 5 itu adalah angin tekan, dan simpul 5 sampai dengan simpul 9 itu adalah angin hisap. Di sini bisa kita lihat nilai-nilai yang sudah kita hitung dengan cara analitis, lalu kita tabelkan di sini dari simpul 1 sampai dengan simpul 9. Simpul 1 sampai dengan simpul 5 angin tekan, simpul 5 sampai simpul 9 adalah angin hisap. Di sini kita bisa lihat rekapitulasi pembebanan kuda-kuda. Dari simpul 1 sampai dengan simpul 16, di sini beban matinya, total beban mati. Di sini ada beban hidupnya, di sini ada beban anginnya, angin tekan dan angin hisap. Selanjutnya kita ke perhitungan SAP. Ini soal, dan ini dimensi kuda-kuda yang saya gunakan yaitu 10-15. Lalu ini ada beban mati, perhitungan beban mati. Di sini ada beban hidupnya 100 kg, dan di sini ada beban anginnya, di mana angin tekan arahnya ke bawah dan angin hisap arahnya ke atas. Lalu di sini ada axial force dari beban matinya. Di sini ada axial force dari beban hidupnya. Di sini ada axial force dari beban anginnya. Dan ini axial force dari kombinasi 1,4D. Di sini dari axial force dari 1,2D tambah 1,6L. Lalu di sini kok axial force dari kombinasi 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,8W. Lalu dari perhitungan SAP kita dapat mengetahui rekapitulasi pembebanan pada tiap-tiap batang. Pada batang atas di sini dapat kita ketahui beban maksimalnya pada batang A2 dengan nilai negatif 4000,84. Di sini adalah maksimal tekan atas pada batang A2 ini. Lalu di sini pada batang bawah
dengan nilai maksimal pada batang B1 dengan nilai 5153,72. Di sini keterangannya maksimal tarik bawah. Lalu di sini ada batang diagonal. Pada batang diagonal kita dapat mengetahui nilai maksimal pada batang D3 dengan nilai 2459,86 maksimal tarik diagonal. Lalu di batang vertikal maksimalnya terdapat pada batang V3 vertikal 3 dengan nilai negatif 2264,89 dan keterangan maksimal tekan vertikal. Setelah menghitung sub, maka selanjutnya adalah kita kontrol sub yang sudah kita kerjakan dengan kontrol gaya batang dengan metode titik simpul. Di sini kontrol gaya batang yang disebabkan oleh beban hidup sama dengan yang pertama adalah kita mencari reaksi perletakan. Rumusnya adalah RA sama dengan RB sama dengan jumlah beban hidup tiap simpul dibagi 2. Sedangkan pada di simpul ban ini beban hidup itu terdapat 9, berarti 9 kali 100 yaitu 900 dibagi 2 yaitu RARB-nya 450. Lalu kita bisa lihat di sini perhitungan gaya batang pada simpul S1. Di sini simpul S1, di sini batang A1, batang B1, lalu di sini ada beban hidup 100 kg, di sini RA ada 450 dan sudutnya 35 derajat. Lalu gunakan rumus sigma vertikal sama dengan 0, rumusnya RA tambah A1 sin alfa dikurangi P sama dengan 0. Lalu rumusnya RA kita masukkan nilainya 450 tambah A1 sin 35 derajat min 100 sama dengan 0. A1 sin 35 sama dengan 450, kita pindah ke sini menjadi dikurangi 100 jadi min 350, didapatkan nilai A1 sama dengan min 610,2 yaitu tekan. Bisa kita lihat di sini, ini kan dengan metode titik simpul oleh beban hidup. Bisa kita cocokkan di sini beban hidup di A1 yaitu min 610,21. Sudah cocok. Lalu untuk sigma horizontal sama dengan 0, rumusnya B1 ditambah A1 cos alfa sama dengan 0, didapatkan nilai B1 sama dengan 499,82. Di sini keterangannya tarik. Di sini B1 dengan beban hidupnya 499,8. Sudah cocok. Selanjutnya untuk simpul 2. Pada simpul 2 di sini terdapat batang A1, batang A2 sama batang V1. Lalu di sini ada beban hidup 100 kg P. Lalu kita mencari sigma vertikal sama dengan 0, rumusnya A1 cos 55, kan di sini 35 berarti sisanya 55 ditambah A2 sin 35 dikurangi V1 dikurangi 100 sama dengan 0, didapatkan nilai V1 di sini min 100. V1 min 100 beban hidup sudah oke. Lalu untuk sigma horizontal sama dengan 0, rumusnya A1 dikali sin 55 ditambah A2 dikali cos 35 sama dengan 0, didapatkan nilai A2 sama dengan min 610,2, nilainya tekan. Keterangannya tekan. Di sini kita bisa lihat A2 beban hidupnya min 610,2. Berarti sub sudah kontrol dan bisa dilanjutkan ke bab selanjutnya yaitu perencanaan dimensi. Terima kasih.